pribadi yang disebarkan itu. Kalau kita bicara tentang rekaman yang lagi viral itu berdasarkan. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya target laporan Nikita Mirzani? Nah, apakah hanya satu nama ataukah bisa menyebar ke akun-akun yang menyebarkan ulang rekaman tersebut? Menurut pandangan hukum saya guys, pasal yang dilaporkan Nikita kan terkait penyadapan ilegal dan penyebaran dokumen elektronik adalah delik aduan. Artinya laporan tersebut ya hanya bisa menjerat pihak yang memang secara spesifik diadukan oleh pelapor. Artinya akun-akun yang mungkin hanya merepost atau men-stitch video tidak otomatis menjadi tersangka ya, kecuali disebut langsung nih dalam laporan atau terbukti adanya mens rea atau niat jahat dalam penyebarannya. Dan perlu digarisbawahi ya, mens rea adalah kunci utama. Kalau sebuah video diunggah ulang dengan niat edukatif, memberikan perspektif hukum atau menunjukkan empati terhadap korban atau Nikita Mirzani sendiri ya, niat jahat menurut saya dikesampingkan ya. Apalagi video rekaman itu sendiri kan sudah beredar luas secara publik. Dan kemungkinan ya berasal dari salah satu orang yang ada di rekaman. Fakta menariknya adalah dari keterangan terbaru ada pihak yang mengakui sebagai perekam atas dasar ketidaksengajaan dan untuk penegakan hukum. Nah pertanyaannya guys, jika video itu berasal dari orang yang merekam, dari manakah akun-akun TikTok itu mendapatkan rekamannya? Jawaban logisnya ya tentu dari sumber utama. Jadi dalam konteks hukum justru yang patut diperiksa lebih dulu adalah siapa yang pertama kali menyebar dan apakah tujuan perekaman serta distribusi awalnya, bukan yang sekedar merepost atau menanggapi. Ini hanyalah pandangan hukum dari sudut objektif ya guys, kita kembalikan pada proses penyelidikan dan pembuktian nantinya. Tapi yang pasti, tidak semua yang mengomentari atau merepost otomatis bersalah secara hukum. Apakah merekam tanpa izin itu sah-sah saja? Guys, zaman udah modern, internet udah 5G, masa pola pikir kita masih 3G sih? Apa jangan-jangan masih stuck di 1G? Yuk kita buka mata yuk, buka telinga, dan yang paling penting, buka wawasan. Suka atau nggak suka sama seseorang itu manusiawi ya guys. Gua paham banget kok. Tapi kalau kita melihat ada orang yang tidak kita suka tersandung kasus ya coba tarik napas lu, tarik napas. Lalu fokus ke substansinya, dengerin baik-baik. Yang dibahas itu merekam tanpa izin dan disebarkan. Hal itu bukan cuma soal etika ya guys, tapi kita bisa masuk ranah hukum loh. Apalagi kalau sampai disebarkan. Ingat ya, jangan sampai merekam diam-diam terus disebarin. Buat koleksi pribadi aja kalau emang mau ngerekam. Tapi jangan juga sih. Nah, kasus Nikita Mirzani ini contohnya ya. Laporan tentang penyebaran rekaman diterima polisi. Karena memang masuk kategori delik aduan. Artinya apa tuh delik aduan? Polisi akan memproses kalau ada korban yang merasa dirugikan dan melapor. Ingat ya, jadi jangan mentang-mentang sebelumnya pernah ada kasus serupa tapi nggak diproses. Mungkin nggak ada yang laporin, malas ngelaporin ya. Tapi apa terus kita selalu hoki? Bisa-bisa besok lagi apes gimana? Ada yang laporin. Oh ya, gue nggak bilang nih kita itu orang baik atau orang buruk ya guys. Tapi sebagai manusia waras nih, ya harusnya kita bisa bedain kan mana yang patut ditiru, mana yang nggak patut ditiru. Tapi jangan normalisasi juga ya hal-hal yang jelas-jelas bisa ngerugiin orang lain. Contohnya ngerekam diam-diam terus disebarin. Berbicara tentang overclaim, apakah itu? Kira-kira seberapa besar sih wewenang BPOM dalam menangani klaim berlebihan atau overklaim di produk skincare? Dan apakah peraturannya bisa mutlak atau bisa langsung jadi dasar pidana? Mari kita bahas dari perspektif hukum administratif dan pidana. Nah, secara kelembagaan, BPOM adalah lembaga pengatur teknis yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan termasuk kosmetik guys. Melalui peraturan BPOM nomor 18 tahun 2024 tentang penandaan, promosi, dan iklan kosmetik, BPOM mengatur bahwa seluruh klaim harus objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Inilah sepertinya yang menjadikan landasan dalam menilai suatu produk apakah layak diedarkan atau tidak. Tapi apa jadinya sih kalau masyarakat merasa klaim sebuah produk terlalu berlebihan, padahal BPOM tidak menganggap itu pelanggaran misalnya. Disinilah muncul dilema hukum ya. BPOM menilai overklaim sebatas pada bentuk informasi yang menyimpang dari keamanan dan manfaat produk. Sedangkan ketidaksesuaian kadar bahan aktif menurut tafsir mereka bukanlah overklaim, melainkan pelanggaran komposisi. Ambil contoh kasus Mira Hayati di Makassar ya, yang menjual produk skincare mengandung merkuri dan hidroquinon. BPOM ikut menyidak dan menyerahkan temuannya ke Polda, tapi dalam persidangan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, bukan peraturan BPOM. Ini menunjukkan ya guys, bahwa peraturan BPOM memang sifatnya administratif dan teknis, bukan instrumen pidana langsung.
Dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa wewenang BPOM itu berada di ranah teknis pengawasan dan administratif. BPOM bukan penafsir hukum dalam pengertian yuridis formal. Maka ketika terjadi konflik seperti overclaim misalnya, BPOM memerlukan tafsir yang lebih luas atau kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa pelindungan konsumen tetap terjamin. Mengingat asas lex superior derogat legi inferiori yang mengatakan bahwa undang-undang yang lebih tinggi dapat menyampingkan undang-undang yang ada di bawahnya, maka undang-undang tetap menjadi rujukan utama dalam proses penegakan hukum. Maka penting bagi kita ya untuk memahami bahwa regulasi teknis seperti yang dibuat oleh BPOM bukanlah akhir dari proses hukum. Mereka jadi dasar pengawasan, tapi ketika masuk ke ranah pidana tetap butuh interpretasi yang selaras dengan undang-undang. Pelindungan konsumen hanya efektif kalau ada keberanian untuk mengkritisi batasan tafsir dan mendorong reformasi regulasi. Terjun payungin harganya, ini krim bukan dari harga 700.000, mohon maaf. Dari harga 3 juta satu paket. Satu paket. Ini nggak ada cerita ketergantungan, nggak ada cerita kamu iritasi kalau pakai. Ih, kok seram satu paketnya 3 juta harga skincare-nya si manusia silver bawang abu-abu itu, Astagfirullah. Ingredients lo dari mana? Emas batangan sampai harganya segitu. Bisa bikin muka jadi emas gitu. Udahlah, cukup. Pak Polela, saya mencium bau-bau aroma pencucian ini, Pak. Boleh dipertanyakan itu, Pak. BPOM kemana BPOM? Kok udah ngalahin skincare internasional gitu ya kan? Lancome aja yang dipakai sama oleh artis-artis Hollywood harganya nggak segitu. Kiehl's juga nggak segitu. Mau cepet-cepet beli privat jet ya weh? Atau mau apa lu? Mau beli tower ini Burj Khalifa? Kan nggak mungkin. Lain kali kalau jualan yang bener, ingredientsnya aja belum tentu bener, apalagi jualannya. Tolong itu BPOM. Tolong kepada pihak BPOM ya dan tim-timnya, tolonglah bekerja dengan benar juga gitu, tim-timnya dan lain sebagainya gitu. Nggak bisa loh kayak gini, nggak bisa. Udah ngalahin skincare yang skincare orang Korea itu pula ya kan. Apa tuh namanya yang sering masuk itu? Seperti Alba, ada Alba Serum gitu-gitu yang bener kualitasnya memang bagus di muka, nggak ada overclaimnya. 3 juta per paket halu. Doktif tidak boleh umroh, tidak boleh keluar negeri. Ya, kemanapun, kalau keluar negeri tidak boleh. Itu kata makhluk pemakan bambu. Makanya sudah bener loh, sudah bener mainannya. Di bambu kok malah main-main hukum. Bicara tentang hukum, bicara tentang bambu saja lah, perbambuan. Saya jelaskan ya, walaupun sudah ditetapkan tersangka, tidak serta-merta orang otomatis dilarang untuk keluar negeri. Keluar negeri itu, pencekalan keluar negeri seseorang itu atas permintaan siapa saja. Kementerian Hukum dan HAM, Polri, ya, BNN. Nah itu baru bisa meminta untuk mencekal seorang untuk berangkat ke luar negeri. Ya, makanya udah bener-bener deh main bambu. Jangan sok-sokan main hukum, nggak paham. Ya, nggak paham gitu loh ya. Jadi, itu sekarang Doktif lagi asik umroh dan sekarang ke Dubai. Kemarin lawyernya ya siapa itu Pak Anus ya kan, Pak Anus itu lucu deh. Pak Anus preskonnya Dokter jadi tahu sekarang ketar-ketir ya P19 ya laporannya ke kejaksaan ya, ke NM ya, P19. Kena apa sih butuh kesaksiannya Doktif nggak mau gitu ya. Kalau Doktif mau berarti Doktif jadi belain dong, belain yang namanya RG dong, kliennya kamu Pak Anus. Nggak mau gitu ya. Kan katanya kamu ngerekam semua kan klien kamu Pak Anus. Kalau klien kamu Pak Anus merekam semua kan bisa didengerin penyidiknya dari awal. Jangan dipotong-potong, jangan di framing. Kalau dipotong-potong kesannya Doktif nih yang salah. Tapi kalau dengerin semuanya full, ada apa ya guys? Gitu. Ya, semua bisa terbantahkan. Ya, hanya Pak Anus, makanya kliennya dibilangi jangan bikin blunder, pusing sendiri kan? Pusing sendiri kan?
Kalau NM ini dipuja-puji bagaikan raja atau ratu, luar biasa. Menurut aku Kak, apa yang Kak omong itu percuma. Iya. Tapi sebelum mohon izin sedikit sih Kak ya. Karena Kak mau ngomong apapun, para pendukung ya itu tetap membelanya. Iya beneran gue bilang. Capek ya Kak ngomong ini itu, tapi tetap aja aku tetap dukung, nah gitulah. Dia pahlawan skincare. Karena gini kayak ada temen aku gitu ya, disclaimer dulu, temen aku gitu juga itu. Ya ngomong gitu, apapun Wak bilang, aku yang penting dukung NM lah gitulah. Ya jadi Kak capek lah aku bilang Kak udahlah. Udah capek Kak jelasinnya. Tapi aku mau ngomongin, aku lagi jogging juga ini di kuburan Cina. Kalian tengok kan. Jadi di sini juga lumayan ramai kalau pagi. Yang jogging, yang olahraga gitu. Ya, gitu aja Kak ya pesanku ya. Udah, biarin aja lah. Capek kita jelasin.